Halo semuanya, selamat datang di Treat Talk, yang dimana tempat kita ngobrol santai tentang bagaimana media berkembang dan mempengaruhi hidup kita. Podcast kita kali ini bertemakan ruang cerita dari sebuah media. Hari ini, aku ditemani dua teman hebat, ada Rio dan Zahwa. Halo kalian. Halo Mira, senang banget bisa ngobrol di episode kali ini. Betul banget nih, media sekarang bukan cuma tempat buat cari informasi, tapi juga jadi ruang buat menyimpan cerita, kenangan, bahkan potongan hidup kita loh. Halo semuanya, siap banget buat bahas topik yang menurutku super menarik ini, yang dimana evolusi media dari zaman dulu sampai era digital sekarang. Kita mulai dari awal banget ya. Media itu kan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, dari bentuk yang paling sederhana. Wah, menurut kamu media dulu seperti apa sih? Kalau kita mundur ke zaman awal, media itu sebenarnya dimulai dari komunikasi lisan. Cerita-cerita disampaikan dari mulut ke mulut, lalu berkembang jadi media cetak setelah penemuan mesin cetak oleh Gutenberg. Koran dan majalah juga jadi pintu gerbang informasi masyarakat. Betul. Dan yang menarik, dulu koran bukan sekedar penyampai berita, tapi juga alat pendidikan dan bahkan alat perjuangan. Di Indonesia misalnya, koran-koran zaman pergerakan jadi tempat menyuarakan semangat persatuan. Wah, benar juga. Media itu ternyata punya peran sosial yang besar ya, bukan cuma membagikan berita. Iya, dan saat itu akses terhadap media masih terbatas. Yang bisa membaca juga hanya kelompok tertentu. Jadi informasinya bersifat lebih elitis. Masuk ke fase berikutnya, muncul era radio dan televisi. Nah, yuk, kenapa sih era ini penting banget menurut kamu? Penting banget, karena ini adalah titik di mana media mulai menjadi media massal. Radio menghadirkan suara ke rumah-rumah, ada hiburan, berita, musik, drama radio, semuanya jadi lebih hidup. Selain itu, TV hadir, dan boom, informasi tidak hanya didengar, tapi juga dilihat. Setuju, TV itu mengubah cara orang memahami dunia. Orang bisa melihat perang, bencana, atau acara budaya lewat layar. Media menjadi jembatan visual. Dan sejak saat itu, media juga semakin berpengaruh dalam membentuk opini publik. Dan harus diakui, meskipun sekarang media digital mendominasi, radio dan TV tetap punya tempatnya sendiri. Betul banget, bahkan sampai sekarang, berita di TV dan program radio masih dipercaya untuk informasi cepat dan aktual. Nah, kita masuk ke era yang paling dekat dengan kita, era digital. Media berubah drastis banget. Zahwa, menurut kamu, apa sih poin terbesar di perubahan ini? Yang paling terasa adalah aksesibilitas dan kecepatannya ya. Karena informasi sekarang bukan cuma cepat, tapi super cepat. Semua orang bisa memproduksi konten dari vlog, artikel, sampai podcast seperti ini juga. Dan media sosial mengubah permainan total. Dulu kita hanya menjadi konsumen media. Sekarang kita juga produsen. Ini membuat informasi sangat demokratis. Tapi di sisi lain rawan banget hoax juga loh. Nah, iya, tantangannya jadi berbeda. Kalau dulu, tantangannya adalah keterbatasan akses. Sekarang, justru menjadi kebanjiran informasi. Nah, makanya literasi media itu penting banget buat kita. Kita harus bisa memilih mana informasi yang valid dan mana juga yang cuma nyari sensasi. Nah, dari perjalanan panjang media, menurut kalian, apa sih hal yang paling penting untuk diingat? Kalau menurut aku, media itu selalu berkembang sesuai kebutuhan manusia. Tapi satu yang tetap, media selalu mempengaruhi cara kita melihat dunia. Betul banget, dan jangan lupa juga kita sebagai pengguna harus cerdas. Media itu sekarang bisa jadi jembatan yang memperluas wawasan, tapi juga bisa menyesatkan kalau kita tidak kritis. Betul banget, media adalah ruang cerita dan bagaimana kita menggunakannya akan menentukan cerita seperti apa yang dihasilkan. Kalau kita ngomongin media, banyak yang mikirnya cuma berita atau hiburan. Tapi sekarang media udah berubah menjadi semacam ruang cerita, tempat kita menaruh pengalaman hidup. Iya, kayak misal video-video kenangan, orang merekam perjalanan hidupnya, momen kecil kayak ketawa bareng teman, perjalanan ke suatu tempat, bahkan potongan cerita sehari-hari mereka. Betul banget. Dan dari video itu, kita bukan cuma menyimpan kenangan buat diri sendiri, tapi juga berbagi ke orang lain. Seolah-olah media jadi jembatan antara cerita kita dan dunia luar. Menariknya, di media kita bisa hadir dengan cara yang berbeda.
kita bisa menunjukkan sisi diri kita yang jarang terlihat di dunia nyata. Kayak second account juga mungkin kan rata-rata Gen Z ini punya gitu. Betul banget, misalnya ada orang yang pendiam di kehidupan sehari-hari, tapi lewat media dia bisa bercerita banyak, bisa bikin video diary, konten perjalanan, atau sekedar upload cerita hariannya. Betul, bahkan kadang media itu jadi tempat aman buat kita, tempat buat mengekspresikan diri tanpa takut terlalu banyak dihakimi. Kita juga bisa jujur lewat tulisan, video, atau rekaman suara. Nah, selain buat cerita juga, media juga jadi tempat orang mencari kegiatan baru, cari komunitas, atau nemuin hal-hal baru buat dilakuin. Bener banget Wak, banyak orang nemu hobi dari media. Mulai dari belajar ngedit video, fotografi, nulis, sampai bikin konten tentang kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik, media bukan cuma tempat konsumsi, tapi juga tempat kreasi. Orang bukan cuma nonton, tapi juga menciptakan cerita mereka sendiri. Jadi, kalau dipikir-pikir, media itu sekarang kayak buku besar yang isinya cerita dari banyak orang. Ya, iya nggak sih? Betul banget, Ras. Karena setiap postingan, setiap video, setiap rekaman, suara itu potongan kisah hidup yang mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya bermakna loh. Sehingga suatu hari nanti semua cerita itu bakal jadi kenangan yang bisa kita ingat lagi. Media itu juga jadi semacam kapsul waktu. Jadi, ruang cerita dari sebuah media bukan cuma soal teknologi, tapi soal manusia dan kisah-kisahnya ya. Setuju, media jadi tempat kita menyimpan momen, berbagai cerita, dan menemukan diri kita sendiri. Nah, buat kalian semua juga jangan lupa cerita kamu juga penting, karena setiap orang punya cerita dan setiap media adalah ruang media itu sendiri. Terima kasih sudah menemani kami di episode Ruang Cerita dari sebuah media. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Tetap bijak mengkonsumsi media dan tetap berkarya. Bye semuanya. Bye.